Nah sekarang yang tidak punya partai kok mencalonkan, ini kan aneh juga. Ada juga yang nggak punya partai tapi ngotot selalu mencalon gitu loh, calon pilpres, calon pilgub, nanti calon wali kota lagi habis itu, ya kan. Jadi lo itu sudah bulukan di partai tapi tidak pernah jadi calon. Kenapa? Karena kalau kamu mencalonkan diri, satu biji mata pun tidak akan pilih kamu. Nah, jadi kalau punya iri dengki yang dipelihara dong. Katanya situ udah menang. Masa menang masih belum move on aja sih? Move on dong, move on dong. Lu partai gua kalau kagak ada artisnya juga lu orang udah males ya nggak, karena ada artis aja lu pinter gandeng-gandeng artis, kalau kagak nyungsep juga. Kaderisasi lu juga kagak ada yang bagus-bagus. Ini sekarang bisa apa? Dia nggak punya pilihan. Masuk kabinet udah nggak mungkin, ya kan? Opsi dia kalau mau tetap punya panggung ya cuma Jakarta aja. Oke ya, janji ya warga Jakarta, kita buktikan omongan si Kodari ini. Siapapun yang diusung Kodari ini, kita tenggelamkan bareng-bareng di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rezekinya. Teman-teman semua, ada video baru ya di mana PAN sepertinya menyindir Pak Anies Baswedan. Di mana kadernya mengatakan bahwasanya ada orang yang tidak punya partai tapi ngotot untuk mencalonkan diri ke Pilpres dan juga Pilgub, nanti ke wali kota lagi. Nah teman-teman semua, padahal Pak Anies Baswedan mencalonkan diri ke Pilgub DKI ini bukan semata-mata beliau mencalonkan diri, melainkan dicalonkan. Karena memang beberapa partai mengincar Pak Anies Baswedan untuk maju menjadi gubernur di DKI. Karena memang masih banyak sekali rakyat DKI yang menginginkan Pak Anies untuk maju kembali. Setelah mendengarkan pernyataan dari kader PAN ini, membuat gua sendiri panas ya. Dimana coba deh mereka lawan Pak Anies Baswedan, jelas kalah telak guys. Kok berani-berani yang ngomong seperti itu ya. Kocak banget sih menurut gua sih. Dan akhirnya pernyataan itu pun menuai ekspresi dari netizen untuk mengomentarinya. Oke teman-teman semua, sebelumnya kita lihat dulu ya videonya. ditanya apakah berani bersaing dengan Anies gitu di DKJ, kan itu pertanyaannya. Jangankan DKJ, di Pilpres saja kita menang. Jadi semua partai pasti akan dorong partainya dulu dong. Nah sekarang yang tidak punya partai kok mencalonkan, ini kan aneh juga. Ada juga yang nggak punya partai tapi ngotot selalu mencalon gitu loh, calon pilpres, calon pilgub, nanti calon wali kota lagi habis itu, ya kan. Jadi kalau kami wajar lah mencalon-calonkan kayak gitu tuh, karena memang partainya ada, kewajiban kami, ya kan. Ya kalau memang berani, ayo dong lawan, keluarin tuh dari PAN siapa yang mau maju di Pilgub DKI. Kocak juga sih kalau mereka mengatakan kemarin lawan di Pilpres buktinya menang. Lah mana, kan itu kan Pak Prabowo punya partai sendiri, Gerindra. Sedangkan PAN hanya berkoalisi saja, tapi bukan dari kader PAN. Kan lucu ini. Nah bagaimana komentar netizen? Kita lihat videonya. Partainya dulu dong. Nah sekarang yang tidak punya partai kok mencalonkan, ini kan aneh juga. Ada juga Yang lebih aneh lagi, lo itu sudah bulukan di partai tapi tidak pernah jadi calon. Kenapa? Karena kalau kamu mencalonkan diri, satu biji mata pun tidak akan pilih kamu. Ketahuan sudah kualitas kamu seperti apa. Jadi aneh-aneh aja mengatakan. Nah, coba tengok. Adakah calon yang bukan dicalonkan dari partai? Semuanya juga calon-calon dari partai. Bukan calon independen, bos. Artinya orang itu ditarik partai karena kualitasnya, karena kualifikasinya, karena kompetensinya. Lah lo sudah dari partai juga, sudah bulukan di partai juga, ndak dipilih-pilih juga. Artinya karena kompetensi kamu, nah, kualitas kamu, nah. Wah bener sekali Pak, mewakili sekali Pak. Mantap lo, kena lo ulti langsung ya kan. Ayo dong buktikan ini, mana kualitasmu, mana, tunjukkan. tanya apakah berani bersaing dengan Anies gitu di DKJ, kan itu. Oh hebat dong, keren dong, bagus dong. Seorang tokoh tanpa partai bisa dapat tiket jadi capres, jadi gubernur. Ya. Pertanyaannya, Anda nih yang ngomong, kalau misalkan tanpa partai, bisa nggak seperti Pak Anies? Hah?
Jangan jauh-jauh deh jadi gubernur, jadi camat aja deh lo dulu ya. Jadi camat aja dulu. Bisa nggak? Kadang suka ngaco ya. Pak Anies bukan mencalonkan, bukan menawarkan diri, ya kan? Bukan suka jilat-jilat gitu supaya pengen jabatan. Enggak. Beliau ini didorong sama warga DKI Jakarta. Warga Jakarta menginginkan Pak Anies kembali memimpin DKI Jakarta. Karena kapasitas beliau ya sudah terbukti, sudah teruji kepemimpinannya di DKI Jakarta. Dan partai-partai pengusung ini ya nggak mau ngilangin kesempatan dong. Ini ada calon bagus, elektabilitasnya bagus ya kan. Masyarakat mendukung ya kan. Aset negara nih ya kan, tunggulah sama partai. Kan begitu ceritanya. Ya. Jadi kalau punya iri dengki yang dipelihara dong. Katanya situ udah menang. Masa menang masih belum move on aja sih? Move on dong, move on dong, move on. Partai PAN nyindir Pak Anies nggak punya partai tapi ngebet banget itu pengen mencalonkan. Pak Anies itu diminta bukan meminta ya. Udah bisa nyinyir ya selama bergabung di koalisi di koalisi pemerintah. Hebat lo. Lu partai gua kalau kagak ada artisnya gua lo orang udah males ya nggak, karena ada artis aja lu pinter gandeng-gandeng artis, kalau kagak nyungsep juga. Kaderisasi lu juga kagak ada yang bagus-bagus. Siapa? Aduh hebat pada ya kalau udah masuk pemerintahan baru bisa nyinyir. Aduh parah. Oke, Bang Lai, oke. Pansos, ya kan? Coba ngaca ya. Pansos itu siapa kadernya sekarang? Jalan nggak itu kaderisasinya Pansos? Ya. Presiden ngekor ke Prabowo. Ya. Pernah nggak pemimpin partainya menghasilkan pemimpin negeri di negara ini? Pernah apa enggak? Ya. PDI punya Megawati, punya Jokowi. Ya kan? Golkar punya Pak Harto. PKB punya Gus Dur. Kau apa? Apa kadermu? Pansos. Iri dia punya kader dia. Ngamuk guys. Aduh ngamuk. Ya, Anies itu ya 50 juta suara terbesar di Indonesia. Orang nomor 2 terbesar. 1.200 relawan aktif. Tapi partai yang menyodorkan diri. Partai yang pengen senggol dong. Ada pansos. Aduh, pansos. Kasian juga nih ya Bang Saleh Daulay ini. Akhirnya dapat ulti dari netizen. Lagian sih ngapain juga. Itu kalau menurut gua sih suara hati yang iri sih ya sama Pak Anies ya. Jelas jauh lah, beda banget levelnya kalau dibanding sama Pak Anies. Nggak mungkin kalau misalnya dilawankan dengan beliau. Aduh, jauh banget. Bukan lawan lah. Ya begitulah teman-teman semua. Nah oke, kita bergeser lagi ya. Ini mengenai Pak Anies Baswedan. Apakah akan dicalonkan juga oleh PDIP? Karena ini kalau misalnya PDIP merapat untuk mengusung Pak Anies, kayaknya keren banget sih. Keren banget ya. Nah teman-teman semua, ini ada nih komentar dari netizen juga mengenai Bang Kodari. Bang Kodari sepertinya juga sulit untuk menyukai Pak Anies ya. Oke teman-teman semua, kita langsung aja lihat videonya. Kalau ditimbang-timbang sebenarnya Kodari sama Anies ini lebih berharga Anies loh. Menurut saya lebih berprestasi Anies loh. Tapi dalam sebuah kesempatan, ini podcast dengan siapa saya tidak tahu, dia ngomong seperti ini. Anies sekarang bisa apa? Dia nggak punya pilihan. Masuk kabinet udah nggak mungkin. Ya kan? Opsi dia kalau mau tetap punya panggung ya cuma Jakarta aja. Lah Kodari ini kalau tidak menjilat Jokowi juga jadi apa? Jadi apa coba?
Ini untuk warga Jakarta. Tadi kan Kodari membahas masalah Pilkada Jakarta. Oke ya, janji ya warga Jakarta, kita buktikan omongan si Kodari ini. Siapapun yang diusung Kodari ini, kita tenggelamkan bareng-bareng di Jakarta. Saya akan dukung Pak Anies. Oke? Takbir. Ya, itulah salah satu komentar dari netizen untuk Kodari ya. Dan terbukti juga ini di satu acara mengenai bagaimana PDIP dengan Pak Anies Baswedan, tapi komentar Kodari justru sepertinya PDIP tidak mengusung Pak Anies alias mengusung kadernya sendiri untuk memimpin Jakarta. Dan tapi di sini beda dengan kader PDIP sendiri ya, yang sepertinya masih memikirkan bagaimana nantinya Pak Anies akan diusung juga oleh PDI. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Menurut saya PDI Perjuangan itu kecenderungannya akan mengajukan calon yang lain ya selain Anies Baswedan. Kenapa demikian? Pertama karena PDI Perjuangan itu kursinya besar di DKI Jakarta, 15 kursi, sementara syarat adalah 22 kursi. Jadi saya merasa PDI Perjuangan sebagai partai besar di Jakarta tentu punya keinginan untuk mengajukan calon gubernur. Yang kedua, PDI Perjuangan bukan tidak punya tokoh ya, atau tidak punya kandidat dari internal mereka. Sebut saja misalnya Ahok ya, yang sudah pernah maju 2017, sudah pernah menjabat gitu kan, dari segi pengalaman, dari segi dukungan Ibu Mega, dekat sekali dengan Bu Mega. Jadi menurut saya sangat-sangat mungkin. Belum lagi kalau kita menyebut nama-nama yang lain, entah Pak Andika, entah misalnya Bang Masinton sendiri gitu ya, atau temannya Bang Masinton, Once Mekel, banyak sekali nama-nama yang ada dari PDI Perjuangan. Lain ceritanya kalau PDI Perjuangan punya kursi tapi nggak punya kandidat. Tokoh Terus, gitu ya. Yang ketiga yang membuat ini juga menjadi tidak mudah adalah bahwa background sosiologis atau basis suara dari Mas Anies itu lebih cocok atau lebih mirip sejauh ini dengan PKS ketimbang dengan PDI Perjuangan begitu. Dan saya kira tentu akan ada perdebatan di internal PDI Perjuangan apakah kemudian bergabungnya Anies dengan PDI ini akan membawa suara atau justru malah melarikan suara gitu. Itu saya kira satu perdebatan sendiri. Jadi per hari ini sih saya melihat PDI Perjuangan tetap dengan kemungkinan terbesar adalah mengajukan calon dan tidak mendukung Mas Anies tapi mengajukan calon sendiri. Itu analisa dari saya. Tapi kalau untuk mengusung Anies masih ada? Menurut kita kajiannya kita selesaikan. Apakah mungkin kita mengusung Anies ketika memang secara kajian ideologi, kajian politik, kajian terhadap pemikiran, program dan sebagainya memungkinkan, kenapa tidak? Kalau kita ini kan begini, kita nih akan untuk menunjuk salah seorang menjadi calon kepala daerah, menjadi presiden dan sebagainya, kita akan menghitung banyak sekali faktor. Itu loh, tidak cuma persoalan elektabilitasnya bagus. Loh, Jokowi dulu kalah kok elektabilitasnya waktu Pilgub DKI. Kerja yang kemudian membuat kerja kita bersama-sama yang membuat dia kemudian bisa menang. Artinya bahwa kita akan lebih berorientasi pada kamu mau menjadi kepala daerah, apa pemikiranmu tentang daerah ini, bagaimana pandanganmu, setahu apa kamu dalam persoalan-persoalan rakyatnya, berapa jumlah kemiskinan, bagaimana menurunkan jumlah kemiskinan, berapa jumlah pengangguran, apa harus dilakukan untuk menurunkan jumlah pengangguran, kayak begitu tuh penting loh. Jadi tidak cuma survei angkanya begini-begini, enggak, terus kepalanya nggak ada, gimana? Nggak ada isi kepalanya, nggak punya pikiran, nggak punya gagasan, nggak punya program. Kan semua harus kita hitung tuh. Tadi abang menyinggung soal ideologi. Kalau abang sendiri kan soal ideologi ini sebenarnya ada masalah nggak dengan PDIP? Kalau menurut gua kita kan punya tim yang akan mengkaji itu ya. Yang sekarang semuanya sedang berproses kan, melakukan kajian terhadap track recordnya, keberpihakannya, karyanya dari seluruh calon pilkada kita periksa semua. Kalau untuk peluangnya Pak Anies untuk diusung PDIP seberapa besar nih di pilkada? Sulit membuat persentasenya. Dari statement Bang Adian ini terpatahkan ya statement dari Bung Kodari yang mengatakan bahwasanya PDI lebih baik untuk mengusung kadernya sendiri, tokohnya sendiri ya. Di sini Bang Adian malah justru ini masih diperhitungkan oleh timnya gitu. Tentunya dari partai PDI sendiri apakah nantinya Pak Anies akan
bisa untuk masuk dan diusung oleh PDI atau bagaimana. Nah, itu masih diperhitungkan teman-teman semua. Jadi masih ada kemungkinan PDI memang mengusung juga Pak Anies Baswedan. Ya, begitulah teman-teman semua. Nah, ini video terakhir ya. Kita lihat videonya. Oke, dulu Bang Beles, Anda menyebut sebagai sahabat Anies Baswedan. Ini Mas Anies sendiri setuju tidak jika didukung oleh PDI Perjuangan? Kalau soal setuju, sangat setuju ya. Anies didukung oleh Nasdem, oleh PKB, PKS sebelumnya, ditambah lagi dengan PDI Perjuangan, itu menjadi sebuah atmosfer baru bagi Jakarta, dan itu bagus sekali. Jika boleh memilih, Mas Anies cenderungnya peluangnya memilih didukung partai mana yang lebih memungkinkan? Ya kalau itu tidak ada yang lebih di antara satu yang lainnya. Saya kira itu kan otoritas pemilih cagup dan cawagup otoritas partai ya, otoritas Anies. Jadi saya kira kalau soal dia berkolaborasi dengan siapapun, dia akan siap gitu loh. Oke, siap juga didukung PDI Perjuangan ya. Nah kan, kalau sampai PDI mengusung juga, mendukung juga Pak Anies Baswedan, lengkaplah sudah tuh. PKB, PKS, PDI. Kalau Nasdem ini masih belum deklarasi sih ya, tapi kita ya semoga saja gitu mendukung juga gitu. Mantaplah sudah kalau itu. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.